Halo teman-teman, apa kabar? Ya, Om Sunsun berharap teman-teman kabarnya baik-baik saja dan sehat selalu dan tetap bersemangat. Kali ini kita masih mempelajari objek BOM, teman-teman, yaitu objek window, di mana kali ini kita akan pelajari fungsi dari objek window, yaitu open. Nah, di mana dengan open ini kita bisa membuka suatu alamat web tertentu, kita nyebutnya URL, di jendela baru Windows. Jadi tidak di halaman browser yang sedang kita buka, tapi dia buka jendela browser baru. Gimana caranya? Oke, kita akan pelajari dulu sintaknya, teman-teman. Nah, teman-teman, window titik open. Jadi ada objek window titik open. Open itu fungsi dari si window, dari si objek window. Biasanya sebutnya open itu metode ya. Nah, teman-teman gunanya untuk apa? Gunanya untuk buka suatu alamat URL pada jendela atau tab baru pada browser. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Window, titik open, dan di sini teman-teman mirip kayak function. Function itu ada parameternya ya, ada masukannya. Di mana URL ini alamat web yang akan kita sertakan. Jadi kalau kita sertakan misalnya, kita misalnya ngetik youtube.com, nanti dia akan membuka alamat youtube.com tapi di jendela jendela browser yang baru, teman-teman. Name itu nama jendela browsernya, teman-teman, dan spek itu kita bisa tentuin ukuran sama tingginya, bisa ditentukan ada scroll bar atau enggak dan sebagainya. Nah, bentuknya sintaknya seperti ini, teman-teman, contohnya. Nah, sini ada window titik open youtube.com, nama jendelanya YouTube, terus dengan aturan width-nya 500, height-nya 600. Nah, ini untuk buka URL youtube.com pada jendela browser dengan ukuran jendela browser lebarnya 400 dan tingginya 600. Nah, teman-teman kalau coba lihat contohnya gini aja nggak seru? Kita nyoba ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman? Siap? Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, sebelumnya kita buat folder untuk latihan kita dulu. Teman-teman, coba buat suatu folder yang dimana teman-teman bisa akses dengan mudah. Teman-teman, saya buat folder masih di dekat folder yang waktu latihan pertama. Cuma saya nggak dalam folder latihan pertama. Saya buat folder lagi. Di sini kalau saya buat folder namanya latihan 2. Nah, sekarang teman-teman buka Visual Studio Code-nya teman-teman. Kalau saya di sini udah terbuka ya Visual Studio Code-nya. Ya, kalau teman-teman Visual Studio Code-nya belum terbuka, pause dulu video ini, teman-teman buka Visual Studio Code-nya dulu. Nah, kalau sudah teman-teman biasa buka folder dari yang teman-teman buat tadi folder tersebut. Ya, jadi maksud saya folder yang teman-teman tadi buat tersebut dibuka dengan si Visual Studio Code. Masih ingat caranya? Oke. Teman-teman bisa klik file, open folder. Nah, teman-teman coba ke foldernya teman-teman. Coba ke folder yang tadi yang teman-teman buat latihan 2, di double klik, udah masuk ke dalamnya, baru klik select folder. Ya, yang ini sih teman-teman udah bisa ya. Nah, coba lihat di Explorer, kalau belum kelihatan Explorer bisa klik ini ya. Nah, dia sudah di latihan 2, kosong, tidak ada file. Ya iya, kita buat folder baru, teman-teman. Kita buat file baru. Teman-teman bisa klik yang ini. Ya, kasih namanya latihan _2 _1 titik HTML. Jangan lupa titik HTML-nya ya, teman-teman ya. Enter. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman menggunakan Visual Studio Code, saya tutup ini Explorer-nya. Kalau teman-teman menggunakan Visual Studio Code, teman-teman bisa ketik tanda seru, terus muncul seperti ini, klik yang ini. Nah, jika sudah, boleh nih titel ganti aja namanya sama Open New Browser Window. Oke. Nah, coba di sini di dalam tab body-nya, teman-teman boleh dikasih H1 nih buat kasih tahu lah ini untuk apa. Ya, buat tag H1. Oh iya, saya lupa ya, maksudnya cara Visual Studio Code ya, ngapain repot. Teman-teman biasakan kalau bikin suatu elemen atau tag HTML, tolong pastikan ini ada pembuka dan penutupnya terlebih dahulu. Dibuat pembuka dan penutupnya, baru isi tengahnya, biar nggak lupa penutup. Nah, coba ketik sini, window titik open. Nah, teman-teman
Di bawahnya coba buat tag script. Oke, kali ini saya buat tag scriptnya cara Visual Studio aja. Cukup ketik script, terus tekan tab. Nah, udah ada pembuka dan penutupnya. Terus teman-teman enter di bawahnya. Nah, teman-teman kita ketik. Nah, kita coba dulu window. Huruf kecil semua ya teman-teman ya, jangan huruf besar. Titik open. Kurung buka, kurung tutup, titik koma. Nah, ini coba ketik di sini ya. Coba double kutip 2 kali. Nah, kita mau di sini kan ibaratnya parameter pertama kan nyebut URL-nya. Nah, URL-nya coba ketik aja http www.youtube.com. Nah, terus koma, ini mirip yang kayak tadi ya. Terus ketik YouTube. Terus koma, double kutip 2 kali, ini biasanya bikin pembuka dan penutupnya dulu ya teman-teman ya. Oke, segini dulu deh biar teman-teman kelihatan. Coba ketik gini, width. Misalnya aja 800, width-nya pakai sama dengan teman-teman. Mohon maaf, width sama dengan 800, koma, di dalamnya ada koma, height sama dengan 600. Ini 800 sama 600 itu dalam satuan pixel ya teman-teman ya. Nah, teman-teman coba teman-teman klik file, klik save. Nah, coba teman-teman ke Explorer. Nah, teman-teman masih ingat ya di pertemuan di modul 1 kita pernah install extension open in browser. Teman-teman bisa gunakan, ini klik kanan filenya, open in, kalau saya default browsernya itu si Firefox, saya mau buka kayak Chrome, jadi saya pilih open in other browser. Nah, dia ada pilihannya, kita klik yang Google Chrome. Kalau teman-teman tidak menggunakan Visual Studio Code, apa berbuat dengan cara manual? Teman-teman ke Windows Explorer teman-teman, ke folder teman-teman, buka file yang tadi kita buat, file HTML yang kita buat tadi, teman-teman klik kanan, open with, pilih browser kesayangan teman-teman. Ya, teman-teman kadang-kadang window open ini suka di-block sama si browsernya. Kalau di-block sama si browsernya, teman-teman bisa klik ini. Teman-teman, ini ada 2 pilihan, jangan continue blocking, tapi pilih yang ini. Terus kemudian klik done. Terus kemudian teman-teman refresh lagi. Nah, dia baru bisa. Kayak kalau Firefox sepertinya sama juga, teman-teman. Ini saya coba buka pakai Firefox ya, teman-teman ya. Saya buka pakai Firefox. Ya, teman-teman, ini kalau saya pakai Firefox, saya coba. Nah, dia juga sama. Kalau Firefox seperti ini. Kalau kayak seperti ini, teman-teman coba klik option. Teman-teman pilih allow. Ini kalau Firefox ya, teman-teman ya. Nah, dia seperti ini. Bisa. Nah, ada baiknya juga window titik open ini sebenarnya bisa di dalam variabel agar bisa di close. Caranya gimana? Coba gini. Coba ketik di depan window titik open ini, coba teman-teman ketik let. Kasih nama aja variabel mywin aja ya, W-nya besar. Spasi sama dengan kayak gini. Oke. Jika sudah, teman-teman coba di bawahnya. Di bawahnya coba ketik seperti ini teman-teman. Ini sebenarnya bisa kalau seandainya kita ketik ini mywin. Ini ada huruf besar huruf kecil harus sama ya sama yang di atas ya. Ini bisa ditutup teman-teman. Kalau ada window open ada close. Ini bisa di close. Kayak gini teman-teman. Tolong di save dulu teman-teman. Kalau sudah di save coba ke Explorer. Ini bisa diklik kanan. Pilih open in other browser, pilih Google Chrome. Nah, ini kenapa nggak berjalan? Pop-up browsernya juga nggak ada. Karena pengaruh si mywin.close. Coba ke mywin.close-nya kita nggak aktifkan ya. Coba teman-teman ke code-nya ini di mywin.close. Ini saya tutup dulu. Mywin.close ini, teman-teman kasih slash seperti ini. Teman-teman save. Klik file, klik save. Ini kalau dijalankan, dia kembali semula, buka si jendela baru ya teman-teman ya. Jadi teman-teman
Yang close ini sebenarnya adalah sintak window, kalau ada window titik open, dia window titik close. Dan window titik close ini bisa dipakai jika kita ibaratnya window titik open ini kita masukin ke dalam variabel seperti ini. Dari variabel seperti ini, kita tambahin window titik close, maka dia pada saat membuka jendela baru langsung ditutup. Nah, ini jelas aja nggak kelihatan open window-nya. Memang bagusnya sih gini teman-teman. Kalau saya udah buka jendela baru, kita mau tunggu dia sampai 1 detik. Kalau udah 1 detik dia nutup. Nah, kalau itu memang pembahasan lebih lanjut ya teman-teman, karena itu kita menggunakan apa yang dinamakan set timeout teman-teman. Set timeout itu masih fungsi dari atau metode dari si object window itu. Nah, itu next time aja kita bahas, karena kenapa kalau kita bahas sekarang, kita belum bahas mengenai function. Karena set timeout itu melibatkan function teman-teman. Ya, itu pembahasan lain waktu aja, tapi setidaknya teman-teman tahu kalau ada window open, ada window close. Nah, teman-teman, ini pada saat dia buka jendela baru, bisa nggak sih posisinya kita atur? Misalnya contoh ini agak geseran dikit gitu. Nah, itu bisa teman-teman seperti ini. Ini saya tutup dulu ya. Coba teman-teman buka code-nya. Coba di sini yang width height yang ini, yang code yang ini yang window open. Coba teman-teman ke bagian yang width sama height ini. Coba di depan width-nya, coba teman-teman ketik left sama dengan 500. Ini 500 pixel ya, koma. Kemudian yang mywin.close ini tolong di nonaktif aja ya, pakai slash ini kita nyebutnya istilahnya di comment, slashnya 2 kali aja. Ya, tolong di save, teman-teman. Tolong klik file, klik save. Coba lagi di browsernya, coba teman-teman ini refresh. Nah, lihat, tadi kan waktu pertama kali kita coba dia di ujung kiri sini kan. Nah, sekarang dia agak maju ke sebelah kanan sebanyak 500 pixel. Nah, kalau mau turunin dikit bisa nggak ya ini? Oh bisa, misalnya kita mau turunin sebanyak 100 pixel. Nah, teman-teman coba balik ke code-nya, coba ditambah di depan left-nya ini yang masih window open ya. Coba yang left-nya ini, di depannya, coba ketik top. Sama dengan 100. Ini kasih koma ya, pemisahnya. Teman-teman coba klik file, klik save. Nah, coba teman-teman ke browsernya, ini yang si jendela ini ditutup dulu untuk nyoba benar atau enggak. Coba di refresh. Nah, dia turun 100 pixel dan dia ke posisi di sebelah kanan 100 pixel dari sebelah kiri ya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, coba kita kembali ke code kita. Nah, teman-teman tahu ya fungsi window titik open ini. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya kita akan membahas masih objek window juga, tapi untuk menampilkan pesan dalam bentuk pop-up. Nah, teman-teman, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.